3 musuh yang bikin kita nggak maju-maju. Yang pertama itu ada distraction atau gangguan. Saya sendiri merasakan ketika terdistraksi itu inget trauma. Ketika saya terdistraksi, saya tuh merasa saya tuh nggak layak gitu. Ada insecure. Alarm tubuh kita tuh langsung bunyi, nging 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 gitu kan. Distraction itu bener-bener luar biasa kalau kita tidak tahu batasan-batasan yang membuat kita terdistraksi, terganggu. Jadi kalau misalnya kamu lagi melakukan progres terus kamu merasa gangguan itu datang, kamu harus buru-buru pegang rem ya untuk mengendalikan pikiran gitu. Karena kalau udah distraksi itu datang, kalau udah gangguan itu datang, itu kita langsung pikiran tuh langsung aneh-aneh deh gitu. Traumanya tuh langsung berasa banget. Itu ya. Cara mengatasinya kalau saya sendiri, saya ngerti batasannya gitu. Saya ngerti ini nggak boleh lama-lama saya alamin gitu. Jadi saya langsung bawa sholawat, saya langsung wudhu biasanya, sholat 2 rakaat. Terus kalau misalnya di jalan bagaimana? Saya istighfar, sholawat lah. Saya sholawat. Yang lagi saya kerjakan sholawat dari 2024, akhir 2024 sampai 2025 ini adalah sholawat munjiat. Kenapa sholawat munjiat? Karena sholawatnya itu panjang gitu. Jadi ketika saya bersholawat munjiat itu, waktu-waktu saya prime time, waktu saya ketika saya ke distrak gitu, itu akan teralihkan dengan bersolawat gitu. Nah yang kedua, 3 enemies of progress yang nggak bisa buat kita maju adalah keraguan. Nah seringkali kita udah yakin nih ya, kita udah yakin sama satu hal, insya Allah gitu, saya yakin di jalan ini gitu, insya Allah saya yakin dengan keputusan saya. Terus di tengah jalan, akibat dari kita tidak mengerti gangguan-gangguan yang tadi saya sebut gitu, kita tidak tahu batasan-batasan kita terdistrak itu karena apa gitu kan. Yang ada kita nanti timbul ragu. Nah, keraguan itu kalau saya mempelajari sebagai mendampingi mantan suami saya yang peruqyah gitu kan. Keraguan itu bagian dari waswasil khannas gitu. Nah, kalau kita udah ragu, apa yang harus kita baca? Surat An-Nas gitu. Karena manusia itu tempatnya ragu. Kita menyadari dulu bahwa kita itu manusia yang penuh keraguan. Terus solusinya apa? Itu kan ingat Allah. Diyakinin lagi gitu. Kalau ragu, karena apa? Segala yang ragu, segala yang khawatir atau waswasil khannas itu dari setan. Kalau kita tahu ragu itu dari setan, segera ruqyah mandiri. Ruqyah mandirinya apa? Ya baca apapun yang bisa kalian baca, misalnya Al-Fatihah, ila ruhi wa jasadi, sebut nama sendiri. Kalau saya ila ruhi wa jasadi, Aulia Arni, Intinya atau Priyadi, Al-Fatihah. Meruqyah diri sendiri dengan Al-Fatihah. Tuh. Ya. Jadi ragu itu dari setan. Jadi pahami batasan kita. Pertama tadi apa? Kalau ada gangguan, pahami batasan gangguan kita tuh apa, dan perangi, itu harus diperangi gitu. Terus yang kedua adalah ragu itu kita juga harus tahu solusinya apa ketika kita muncul ragu, ya kan. Tadi ya ruqyah mandiri, terus istiqoroh gitu, itu untuk memerangi keraguan itu. Dan yang ketiga adalah penundaan. Saya sering kali saya sudah bikin plan ya, diri saya ini berusaha untuk melakukan itu, tidak menunda-nunda, tapi kadang eksternal gitu, faktor eksternal itu yang membuat kita jadi menunda hal itu gitu kan. Misal kayak kita sudah janjian ketemu klien gitu kan, dan kita sudah mengundang partner kita untuk jalan bareng gitu kan, ternyata klien kita membatalkan. Nah gimana sama partner yang udah kita ajak? Ya sudah gitu, ajak aja waktu yang udah kita patok nih sama partner kita, jangan ditunda gitu. Tetap aja kita jalan sama partner,
ya kita bisa sekedar main di rumahnya, ngisi waktu, kita ngobrol gitu kan, kita mencoba untuk deep talk gitu, mengetahui apa sih kebutuhan dia gitu, bagaimana keluarganya, kita bisa nanyain gitu, berusaha untuk lebih intens. Karena saya sebagai orang marketing tidak melulu soal cuan gitu, kita butuh ngebangun relasi gitu kan. Biar apa? Membangun network, membangun relasi, membangun network itu kan nggak bisa setahun 2 tahun, diperlukan waktu yang panjang gitu kan ya, gitu kan ya. Jadi itulah 3 faktor atau 3 musuh kita yang menghambat kita maju gitu. 3 enemies of progress, yaitu apa tadi? Distraction, doubt, delay, atau gangguan, keraguan-raguan, dan penundaan.